kesalahan YouTuber mengisi desk biru warna biru itu. Nah, itu cuma 36 detik. Memang nanti kita susah cari jam tayangnya gitu loh, guys. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas 6 kesalahan YouTuber pemula. Buat teman-teman yang baru saja ngebangun sebuah channel YouTube, ini harus memperhatikan hal-hal ini nih teman-teman. Siapa tahu ada salah satunya atau beberapa ataupun semuanya ya. Ini benar-benar teman-teman belum terapkan di channel YouTube teman-teman. Kalau misalnya teman-teman channelnya ingin berkembang, perhatikan hal-hal berikut yang akan aku jelaskan di video kali ini. Jadi buat YouTuber pemula ataupun yang sedang membangun channel, tonton video ini hingga selesai biar teman-teman tahu nih apa sih kesalahan dari aku gitu pada diri kita sendiri tuh apa nih. Supaya apa? Supaya dibenarkan dari sekarang, mulai dari sekarang dibenarkan. Biar apa? Biar channelnya emang berkembang gitu. 6 kesalahan YouTuber pemula yang pertama adalah tidak memiliki tema. Nah, ini banyak banget nih para YouTuber pemula yang tidak memiliki tema. Jadi kayak ya udah asal aja dia mengupload video di YouTube tanpa tema nih. Nah, contohnya aja di channel aku nih. Aku ada 4 tema nih teman-teman, yaitu tutorial YouTube, kemudian review barang kayak gitu. Terus habis gitu aku juga resep masakan, kemudian aku juga tentang review face care, body care, itu tergantung ya. Cuma aku emang lebih aku unggulkan itu adalah tentang tutorial YouTuber pemula nih teman-teman, karena emang pada saat itu aku upload itu beberapa itu yang ratingnya tinggi, yang banyak minatnya itu ada di tutorial YouTube. Kemudian yang kedua itu aku ada di face care and body care nih teman-teman. Kemudian yang ketiga ada di review barang, dan yang terakhir ada di resep masakan. Baik nggak sih 4 tema di channelnya kita itu? Ya kalau menurut aku sih it's okay aja sih ya, asalkan tapi lebih baik, alangkah baiknya di channelnya teman-teman itu cuma ada 1 tema, itu lebih bagus lagi. Karena kan orang yang subscribe itu kan kayak, oh aku mau subscribe ini karena dia videonya tentang ini nih gitu kan. Contohnya, oh ini tentang cara memelihara ikan cupang misalnya ya. Itu berarti ya udah orang-orang subscribe teman-teman tuh karena oh videonya ini loh, orang channel tersebut loh tentang ikan cupang semua, aku follow aku subscribe kayak gitu. Tapi kalau misalnya videonya tuh banyak tema, itu bener-bener kayak ngapain sih video ini banyak tema gitu kan, ini kurang banget. Jadi teman-teman harus usahakan di sebuah channel itu harus mempunyai tema. Ya walaupun kayak aku kayak temanya ada 4 gitu kan, it's okay, no problem gitu. Cuma lebih bagusnya lagi kalau misalnya temanya cuma 1, 2 kayak gitu, it's okay. Cuma ya walaupun aku 4 tema, yang aku unggulkan itu cuma 1 gitu. Jadinya ya udahlah, kita lihat aja mana yang videonya tuh ngebom gitu, yang bener-bener kayak view-nya langsung banyak, itu ya udah kita upload aja gitu di video. Kemudian yang kedua adalah tidak mengisi deskripsi. Nah, ini banyak banget teman-teman YouTuber pemula nih ya, terutama yang sedang baru-baru di YouTube itu tidak mengisi deskripsi. Padahal nih teman-teman, di deskripsi itu penting banget nih. Karena di dalam deskripsi itu kita bisa menjelaskan isi video kita, kemudian kita bisa menaruh kata-kata kunci di situ gitu. Kalau teman-teman membahas, kalau misalnya teman-teman kayak mempelajari tentang SEO YouTube ya, itu pasti teman-teman itu nggak bakal nih namanya ngosongkan si deskripsi itu. Buat teman-teman yang lihat para YouTuber senior itu, pasti kan deskripsinya tuh diisi nih, karena dengan apa? Dengan ada nih tagar yang kayak biru-biru gitu. Coba ini aku lihatkan di video aku ya nih, ini dia. Nah ini dia adalah deskripsi aku itu. Teman-teman bisa lihat di situ juga ada kayak tagar biru warna biru itu. Nah itu adalah tagar kata kunci buat di deskripsi. Nanti beda lagi tagar yang lain gitu, beda lagi, nanti aku jelaskan. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan remehkan deskripsi ini ya. Jadi isi aja deskripsinya. Teman-teman, kalau ini kita bahas deskripsi banyak banget. Jadi teman-teman pelajari aja SEO YouTube itu penting banget itu. Itu emang kunci dari YouTube itu ya, di SEO YouTube itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengisi tag. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya, udah aku jelaskan tadi bahwasanya mengisi deskripsi, mengisi tag itu juga sebagian dari SEO nih, teman-teman. Tagar itu, tag itu ya, itu adalah kata kunci. Untuk cara meriset kata kunci atau keywordnya sudah ada di video aku nih. Teman-teman bisa klik di link di atas nih. Nah,
Kalau misalnya membahas tentang kata kunci, nanti ada di video aku yang dulu itu. Intinya teman-teman harus mengisi tag. Dimana sih tag itu? Cara mengisi tag teman-teman bisa di YouTube Studio. Bisa melalui YouTube Studio aplikasi, ataupun kalau misalnya lewat PC juga bisa. Teman-teman langsung ke www.youtubestudio.com. Kalau misalnya pengen pakai aplikasi pakai HP itu bisa langsung ke YT Studio. Nah, cara mengisi tag sudah aku jelaskan di sana, cuma aku kasih tahu nih. Contoh tag itu kayak gini. Nah, ini adalah contoh-contoh tag nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu ini adalah contoh-contoh tag, tagar-tagarnya itu. Dan mengisi tagar pun juga nggak boleh asal-asalan. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, mengisi tag. Yang keempat adalah tidak membuat thumbnail. Bahkan thumbnail itu tidak menarik. Walaupun misalnya teman-teman sudah membuat thumbnail, tapi kalau nggak menarik itu sama aja nih teman-teman. Teman-teman bisa dilihat para YouTuber itu yang sudah senior-senior itu pasti dia mengutamakan thumbnail. Kan misalnya teman-teman kalau misalnya lihat video nih, pasti kan yang dilihat kan pasti thumbnailnya dulu kan ya. Kalau thumbnailnya menarik itu pasti teman-teman bakal ngeklik. Nah itu ya juga buat kita juga, berlaku buat kita juga nih para YouTuber nih. Jadi kita usahakan bikin thumbnail sekreatif mungkin. Terus bagaimana Kak kalau orang yang nggak bisa bikin thumbnail? Ya harus latihan gitu kan. Ya harus latihan membuat thumbnail. Ketika kita itu ingin menjadi content creator itu emang harus tahu nih tentang IT. Kita harus bisa mengedit video, kita harus bisa mengedit foto, apalagi thumbnail itu harus bisa banget. Jadi kalau belum bisa ya udah latihan. Banyak kok tutorial-tutorial membuat thumbnail, termasuk aku juga udah membuat tutorial membuat thumbnail, bisa dilihat di sini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, itu juga ada tutorial membuat thumbnail. Jadi teman-teman harus membuat thumbnail semenarik mungkin. Kalau enggak ya udah itu kesalahan banget gitu. Teman-teman nggak bikin thumbnail, jadi kayak thumbnailnya asal-asalan ataupun nggak dikasih thumbnail sama sekali, itu kesalahan banget. Itu banyak banget yang dilakukan oleh para YouTuber pemula. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah isi video tidak menarik. Dalam artian apa tidak menarik itu? Ada contohnya nih, videonya itu kayak gak HD gitu loh, kayak ya cuma video-video ala-ala 3GP zaman-zaman dulu itu loh guys, tahu kan? Kayak nggak jernih, nah terus kemudian isi videonya nggak bagus, kemudian kayak membosankan. Itu harus hati-hati banget ya teman-teman ya. Walaupun misalnya nih durasinya teman-teman emang harus banyak kan, misalnya harus 5 menitan atau gimana gitu, itu ya jangan sampai membosankan gitu, dikasih kayak animasi-animasi. Teman-teman bisa lihat ya, para YouTuber yang sudah senior itu pasti memperhatikan namanya propernya yang ada di membuat video, untuk membuat tag YouTube nih. Jadi harus memperhatikan apa yang ada di YouTube gitu. Jadi nggak asal-asalan cuma ya udah itu aja lah di video, asal-asal kita lari-larian di video tuh susah banget. Jadi usahakan isi video tuh ya harus bagus gitu loh teman-teman. Dari cara pengambilan video, kemudian isinya juga, terus alurnya pun juga harus ditetapkan, harus bagus gitu. Ini maksud video tuh apa sih, biar orang yang nonton itu nggak bosen gitu. Yang keenam adalah durasi video yang singkat. Ini banyak banget, jadi aku tuh sering banget melihat para YouTuber pemula nih teman-teman, apalagi yang baru-baru upload itu ya, itu channelnya itu isinya video-video yang cuma 36 detik, 50 detik, 1 menit, dan itu nggak vertikal gitu, nggak horizontal, jadi itu vertikal gitu loh teman-teman. Kayak aduh kok kayak gini gitu kan, dan itu nggak jelas banget. Siapa nih yang mau nonton video kayak gitu yang cuma beberapa detik doang gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya kita cuma beberapa detik doang, nanti kita susah cari jam tayangnya gitu loh guys. Jadi usahakan durasi videonya teman-teman itu ya buat non musik minimal lah 5 menit atau sampai 8 menitan lah ya. Kalau misalnya teman-teman kalau udah di AdSense nih, sudah ada iklannya, kita bisa memanage roll iklannya itu kita minimal 8 menit nih teman-teman. Jadi kita bisa memanage iklannya tuh muncul di menit keberapa aja gitu kan. Tapi ya nggak tentu sih kalau kita udah atur, tapi nggak tentu di menit itu juga. Nah teman-teman, itu tadi 6 kesalahan YouTuber pemula. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang salah, misalnya kayak oh iya sih channel aku bener nih apa yang disebut Kak Cocok nih, aku belum mengisi deskripsi, misalnya aku belum mengisi tagar, aku benarkanlah ya dari sekarang gitu, daripada besok-besok teman-teman nanti kayak
susah untuk berkembang channelnya gitu. Jadi cara untuk berkembang YouTube itu ya tadi itu. Dan teman-teman juga harus belajar nih SEO YouTube kayak gimana gitu. Itu penting banget ya buat SEO YouTube ya. Oke teman-teman, itu tadi video dari aku. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.